Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 22 tahun 2025 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Ria Trivinata SHLLM selaku pemateri kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Ria. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan peneliti yang memiliki spesialisasi di bidang hukum internasional, kekhususan di bidang hukum laut, perbatasan wilayah laut antar negara, dan telah berpengalaman di bidang riset dan pengajaran. Beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan Ketua Bagian Hukum Internasional. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bu Ria untuk memaparkan materi mengenai hukum pengadilan HAM. Kepada Bu Ria, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, sehat ya, masih semangat ya. Iya, sebenarnya biografi atau tadi kurikulum vitae-nya itu belum diupdate ya, mungkin dari bagian tim IT-nya ya. Sekarang sudah tidak menjadi sekretaris LPPM, tapi sekarang di posisi Wakil Dekan 1 bidang akademik di Fakultas Hukum. Gitu. Jadi ada sedikit perubahan. Kemudian memang di kurikulum vitae tersebut saya konsentrasinya hukum internasional. Jadi memang di bidang hukum internasional karena sesungguhnya HAM itu HAM-nya Indonesia itu lahirnya ya karena desakan-desakan dari masyarakat internasional gitu. Jadi memang kemudian beberapa 5 tahun ke belakang ini memang saya pengampu hukum dan HAM. Jadi selain hukum internasional memang irisannya adalah hukum dan HAM dan saat ini memang saya mengampu hukum dan HAM. Nah, kita sepakati terlebih dahulu terkait dengan hukum acara pengadilan HAM di sini yang saya tekankan ini adalah HAM pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Jadi di sini yang kita pelajari hari ini adalah terkait dengan peradilan HAM, di mana peradilan HAM itu hanya mengadili kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Di lain itu tidak berarti masuk peradilan umum. Jadi seperti KDRT kalau Bapak Ibu melihat ya itu kasus HAM juga, anak juga kasus HAM juga, tapi itu masuk di ranah pengadilan umum. Tapi HAM, peradilan HAM memang di bawah pengadilan umum, tapi hanya istilahnya hanya menyelesaikan permasalahan pengadilan HAM kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Nanti kita cek apa sih pelanggaran HAM berat. Indonesia pernah nggak sih mengalami HAM berat? Apakah peradilan HAM itu pernah terjadi di Indonesia atau pernah ada kasusnya atau hanya kita punya aja tapi tidak pernah selesai kasusnya? Nanti kita akan kupas satu persatu. Itu next slide. Sebelum itu Bapak Ibu saya ingin menegaskan terkait dengan pengertian HAM itu sendiri. Jadi saya sudah merangkum ada beberapa pendapat terkait dengan pengertian HAM. Kalau Bapak Ibu melihat ada pendapatnya John Locke, next slide, ada pendapatnya George Jelinek, dan ada sendiri pendapatnya Jimli Asidik sebagai pakar hukum tata negara kita, dan ada pendapatnya PBB yang merupakan irisan dari peraturan HAM kita, itu menekankan bahwa ada perbedaan. Saya berdiri ya, supaya tidak tertahan ilmunya. Jadi nggak enak. Kalaupun ngajar biasanya kalau berdiri itu lebih enak ngomongnya daripada duduk. Jadi kalau pendapatnya John Locke menekankan sama seperti pendapatnya Jimli Asidik. HAM itu ya melekat dari diri kita bahwa kita itu manusia, bukan orang. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari KUHP itu dinyatakan setiap orang. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup setiap orang, tapi di HAM setiap manusia. Jadi setiap orang dan setiap manusia ketika memang kita mempelajari, setiap orang itu berarti orang yang mempunyai hak dan kewajiban.
ya, kalau kita lihat di KUHP. Tapi kalau kita lihat di Undang-Undang Lingkungan Hidup, berarti setiap orangnya itu adalah orang dan badan hukum. Perbedaannya begitu. Tapi kalau HAM, baik itu dia orang yang normal seperti kita, ataukah dia memang orang yang berkebutuhan khusus, yang tidak menyandang hak dan tidak menyandang kewajiban, tapi dia wajib dilindungi hak asasi manusianya. Jadi kenapa kok setiap definisi menyatakan bahwa HAM itu apa? Setiap manusia, bukan setiap orang. Itu definisi HAM. John Locke, Jim Lee Asidik, PBB semua menyertakan bahwa itu adalah setiap manusia yang melekat dari diri kita. Tapi beda dengan pendapatnya George Jelinek. Apa George Jelinek? Menyatakan bahwa hak asasi manusia itu ada karena pemberian dari negara tersebut. Kalau yang tadi pendapat di awal menyatakan bahwa itu fitrah kita sebagai manusia, tapi kalau George Jelinek menyatakan enggak, itu pemberian dari negara hak asasi manusia. Kenapa pemberian dari negara? Ketika negara itu tidak melindungi hak asasi manusia, maka sebenarnya HAM itu tidak ada di warga negara tersebut. Jadi tergantung negara itu mau melindungi atau tidak hak asasi manusia itu tergantung negara tersebut. Paham ya Bapak Ibu? Oleh karena itu, HAM di setiap negara itu berbeda perlakuannya. Kalau HAM di kita bisa mencabut HAM dengan apa? Dengan peraturan perundang-undangan dan norma. Contohnya apa, Bu? Misalkan hak untuk hidup. Hak untuk hidup bisa dicabut dengan apa? Dengan cara putusan pengadilan, hukuman mati. Tapi di Brasil nggak ada hukuman mati. Jadi hak untuk hidup di Brasil lebih leluasa walaupun itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Tapi di kita ada pembatasan. Jadi pembatasannya apa? Norma dan peraturan perundang-undangan. Kita dengan negara lain juga akan berbeda. Seperti Bapak Ibu melihat Korea Utara. HAM-nya berbeda banget dengan Korea Selatan. Yang notabene semua media sosial di Korea Selatan terbuka untuk umum. Bahkan kita pun sama. Tapi di Korea Utara yang bisa membuka media sosial hanya petinggi-petinggi saja. Masyarakatnya wajib melihat foto kepala negaranya yang harus dipajang di setiap rumah. HAM-nya berbeda. Jadi ini menurut saya yang lebih realistis walaupun kita meratifikasi terkait dengan Declaration of Human Rights atau disingkat dengan DUHAM, tapi saya lebih prefer bahwa hak asasi manusia itu sebenarnya adalah pemberian dari negara tersebut mau memberikan atau tidak gitu. Nah, kita bagaimana dengan konstitusi kita? Konstitusi kita ada di Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu di pasal 28 menyatakan bahwa negara wajib melindungi hak asasi manusia. Tapi secara khusus atau spesialisnya baru ada di tahun 99. Apa yang terjadi? Dari mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1999. Nah, keluarlah rekomendasi dari Komnas HAM berkaitan dengan 12 pelanggaran HAM berat yang pernah dilakukan Indonesia. Di zaman apa berarti itu? Di zaman Orde Baru. Ya Bapak Ibu, di zaman Orde Baru. Tapi Bapak Ibu lihat, berita nggak kemarin malam kira-kira? Pemimpin Orde Baru Soeharto akan mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Nah, bagaimana dengan HAM kita? Nah, Bu Ria duduk di sini atau bercerita di sini itu sebagai apa? Memberikan wawasan aja bahwa kita pernah ada kasus pelanggaran HAM berat dan pernah ada pengadilan HAM, namun kasusnya belum pernah selesai atau tuntas. Jadi gimana Bu kasusnya? Ya hanya di awal, tapi tidak pernah tuntas. Pelakunya bebas. Jadi tahun 2000 kita punya pengadilan HAM, kita ada 3 kasus sampai dengan tahun 2025, tapi di tahap pertama pelakunya sudah bebas. Jadi sampai dengan hari ini belum ada kasus yang diadili secara tuntas. Dan sekarang ketika Komnas HAM melaporkan ada 12 rekomendasi untuk adanya peradilan HAM, ada pelanggaran HAM berat di situ, tapi nyatanya tidak pernah terrealisasi untuk mengadili kasus 12 rekomendasi dari Komnas HAM tersebut. Yang ada sekarang kemarin malam saya melihat bahwa pemerintah ini akan merekomendasikan
Pak Harto sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Next slide. Oke, next slide. Nah, bagaimana kita ini ya, intermezzo. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Gitu. Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan di pasal 1 hampir mirip dengan Declaration of Human Rights atau DUHAM yang miliknya United Nations. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Jadi berbicaranya normatif, martabat manusia ya, harkat dan martabat manusia. Next slide. Ini sumber hukum HAM, ada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98, kemudian Hak Asasi Manusia, Peradilan HAM, dan Perlindungan Anak. Next slide mungkin. Oke, kita menuju ke lahirnya Pengadilan HAM. Konvensi, next slide, nanti bisa ini adalah konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia, dan ini adalah prinsip HAM yang in-related, jadi saling terhubung, tapi kita bisa memecah ya, hukum Indonesia bisa mengambil satu, tanggung jawab negara, melindungi hak asasi manusia secara umum merupakan tanggung jawab negara, sifatnya adalah universalitas, melindungi martabat manusia, ada kesetaraan, non-diskriminasi, tidak dapat dicabut, tidak bisa dibagi, saling berkaitan dan bergantung. Itu adalah prinsip HAM yang semua negara berdasarkan Declaration of Human Rights itu sama. Jadi tidak ada yang membedakan, jadi semua sama. Bapak Ibu tahu meratifikasi ya? Meratifikasi itu mengadopsi. Seperti KUHP kita. KUHP kita itu kan buatan Belanda. Artinya kita meratifikasi. Hanya mengalihkan, mentranslate aja kita. Ya. Kemudian next slide. Next slide. Ini jumlah kasus, next slide. Nah, ini dasar hukum pengadilan HAM. Konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 39 tahun 1999 pasal 104 untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berarti yang berat ya, dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Jadi tahun 1999 kita punya yang namanya undang-undang terkait dengan hak asasi manusia. Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 kita baru punya yang namanya pengadilan HAM. Saya ingin menceritakan terkait dengan background-nya kenapa kita kemudian ada pengadilan HAM ya. Jadi kayak cerita Bu Ria ya, nggak apa-apa. Siang-siang mendongeng. Tahun 99. Kita tahu bahwa itu adalah masanya Orde Baru. Tahun 1998 pecah negara kita ya, reformasi, namanya Orde Reformasi tapi belum disepakati. Kemudian tahun ini juga pecah yang namanya kasus Timor Leste. Terpisah dari Indonesia. Waktu itu besar-besaran. Di Timor Leste juga, ini yang mendasari kemudian ada desakan masyarakat internasional. Di Timor Leste juga, ketika memang dia memisahkan, itu kan ada pro kemerdekaan, ada pro integrasi. Itu daerah tersebut itu menjadi daerah operasi militer yang luar biasa, menghabiskan nyawa warga negara Timur pada saat itu ya. Yang pro kemerdekaan itu dihabisi sama istilahnya militer-militer kita. Kemudian dia mengajukan istilahnya keberatan ke PBB. Bagaimana ini kasusnya di Timor Leste? Yang notabene yang belajar hukum internasional itu juga bukan wilayah kita secara utuh, itu adalah penyerahan kedaulatan ya kalau kita cerita sejarah masa lalunya. Gimana ini Timor Leste?
Nggak bisa dibiarkan begini Indonesia. Kita bentuk yang namanya pengadilan HAM, didesak Indonesia. Kemudian pecah kasusnya Semanggi, Trisakti, dan sebagainya. Waktu itu istilahnya banyak penculikan mahasiswa dan sebagainya, itu diliput oleh media internasional. Dipanggillah sama PBB. Bisa menyelesaikan nggak? Kalau tidak bisa menyelesaikan, akan kami buat yang namanya pengadilan rakyat atau tribunal. Ya, tribunal. Bapak Ibu kalau mengingat kasusnya nanti akan bergeser ke sana. ICTY sama ICTR, International Court Tribunal for Yugoslavia dan International Court Tribunal for Rwanda. Ini salah satu bentukan pengadilan HAM yang dibentuk oleh PBB karena negara tersebut tidak mampu mengatasi. Nah, Indonesia didesak juga oleh PBB, bisa nggak mengatasi? Kalau tidak bisa, maka kami akan membuat pengadilan rakyat atau tribunal di Timur Leste. Waktu itu. Oleh karena itu, Indonesia bilang, oke, kita akan membuat itu. Habibie menyampaikan ke DPR, tapi di delete, nggak bisa, nggak mau. Akhirnya dia mengeluarkan namanya Perpres. Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ada Perpres dulu. Nggak mau, masyarakat internasional nggak mau, nggak bisa. Kamu harus bentuk undang-undang untuk menguatkan pengadilan HAM tersebut. Oke, kalau gitu saya buat yang namanya undang-undang. Mau nggak DPR? Ternyata mau. Oke, nggak apa-apa karena desakan masyarakat internasional. Undang-undang ini diterbitkan tahun 2000. Tapi bentukannya akan berbeda. Nanti Bapak Ibu akan saya terangkan. Setelah tahun 2000 dan sebelum tahun 2000, bentuk peradilan HAM-nya akan berbeda. Dan ini juga berlaku sampai sekarang. Next slide. Bisa nggak? Ini adalah landasan sosiologisnya. Secara global, masyarakat internasional telah menyebabkan Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional atau disebut sebagai International Court of Crime. Bukan justice ya, ini keliru, Court of Crime. Dan secara nasional, potret buruk kekuasaan oleh pemerintahan RI, Orde Lama ke Orde Baru sampai Orde Transisi yang meninggalkan banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak diadili. Nah, Statuta Roma tahun 98 itu ada kekuasaan dari negara, ya dari negara lain, artinya organisasi internasional seperti ICC untuk mengadili para pelaku-pelaku HAM, pelaku-pelaku pelanggaran HAM. Dia mampu untuk mengadili karena dirasa negara tersebut tidak mampu untuk mengadili. Tapi sayangnya sampai dengan hari ini Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma tahun 1998. Jadi tidak bisa diadili. Walaupun sudah tahun 98 sampai sekarang tidak bisa diadili. Kenapa? Karena dirasa Indonesia mampu untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang telah dibuat di masa lalu, baik di masa lalu, masa sekarang, dan mungkin nantinya. Jadi Indonesia sampai sekarang tidak meratifikasi. Apakah ada negara lain, Bu, contohnya yang pernah diambil oleh ICC? Pernah, dan baru tahun 2024. Bapak Ibu masih ingat Presiden Enrique Guterres, Filipina? Karena kebijakannya terkait dengan masalah narkoba, pembatasan narkoba, dia yang membatasi jam malam masyarakat sipil ya. Jadi masyarakat sipil yang keluar di jam malam tersebut dihabisi di tempat. Sehingga meninggalkan 3.000 masyarakat tersebut meninggal dunia. Nah, kebijakan itu diadukanlah oleh masyarakat sipil ke PBB. Dan sekarang yang menjadi presidennya, wakil presiden, mohon maaf, Enrique Guterres kan turun, ya kan? Kemudian anaknya Enrique Guterres menjadi wakil presiden sekarang di Filipina. Tapi ketika Enrique Guterres berangkat ke luar negeri, dia diambil oleh ICC untuk diadili masalah kasus pelanggaran HAM berat ketika beliau menjabat. Gitu. Jadi ini sudah pernah terjadi, ini berlangsung. Gitu ya. Kemudian secara nasional tadi sudah saya sampaikan terkait dengan potret buruk kekuasaan oleh pemerintahan RI di era Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Transisi. Next slide. Nah, saya mau menyampaikan Orde Lama dan Orde Baru rekomendasi dari ada penghapus. Oh ini.
Tahun 2023, sebelum akhirnya lengser pemerintahan Jokowi, Komnas HAM memberikan 12 rekomendasi terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Ya, 12 rekomendasi. Salah satunya tahun 1960 terkait dengan pembunuhan massal masyarakat yang ditanda kutip pada saat eranya G30 SPKI. Kemudian kasus Talang Sari. Jadi di Yogyakarta ada salah satu partai yang dia berlandaskan atau berazaskan keagamaan, tapi pada saat itu pemerintahan Soeharto menyatakan harus berlandaskan terkait dengan masalah berlandaskan atau berazaskan Pancasila. Keagamaan enggak boleh. Akhirnya ini disuruh berhenti partai tersebut, tapi nggak mau. Akhirnya berangkatlah mereka ini pengurus-pengurus partai ke Lampung untuk sembunyi, ya, di desa Talang Sari. Tapi apa yang terjadi di situ? Menjadi daerah operasi dan semua desa di Talang Sari habis. Kasus Talang Sari. Kasus preman tahun 1990-an, mungkin Bapak Ibu belum ada yang sudah lahir, ada yang belum lahir ya. Tahun 90-an. Itu yang bertato aja itu dianggap preman dan diambil secara paksa dan dihabisi. Itu kasus preman. Kasus dukun santet yang di Banyuwangi. Jadi ninja-ninja itu yang tahun 90-an juga. Ninja-ninja yang mendatangi rumah masing-masing yang terinformasi dukun santet di Banyuwangi itu juga masuk dalam rekomendasi 12 rekomendasi Komnas HAM. Gitu. Karena apa? Rekomendasi Komnas HAM karena yang melakukan penyidikan adalah Komnas HAM. Ya, kalau biasanya yang penyidikan itu adalah Polri, dibantu oleh PPNS Kementerian, apabila itu ada urusan lingkungan berarti PPNS Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tapi kalau untuk untuk HAM, Polri tidak ikut campur. Mungkin juga pelaku ya, mungkin. Jadi dia nggak ikut campur, penyidiknya Komnas HAM gitu. Nah, kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok. Karena apa? Karena kasus Tanjung Priok ini masalah kecil. Jadi di situ ada salah satu desa yang dia sangat kritis terhadap pemerintahan pada masa itu. Akhirnya dia pimpinan desa tersebut atau tokoh agama di situ diambil, kemudian istilahnya dipenjarakan, mereka demonstrasi dan mengancam kalau misalkan tidak dibebaskan hanya karena masalah kritik, saya akan melakukan eskalasi yang lebih besar, artinya demonstrasi besar-besaran. Terjadi memang demonstrasi besar-besaran yang kedua, tapi apa yang dilakukan pemerintah? Menghabisi di Tanjung Priok tersebut. Jadi satu desa itu dibombardir, terus ngambil pemadam kebakaran untuk menyiram darahnya ke laut, tubuhnya dibuang di tengah laut. Itu kasus pelanggaran HAM berat. Itu terjadi di masa lalu. Di era pemerintahannya siapa? Soeharto. Nah, tapi sekarang mau menjadi pahlawan nasional. Nah, itu. Wes sangel. Bagaimana jadi Bu Ria menyampaikan duduk di sini, apakah nanti ini akan bisa Bapak Ibu akan beracara di pengadilan HAM, kita nggak tahu ya, apakah kasus ini terbuka atau kita nggak tahu. Tapi ini sebagai wawasan. Jadi Bapak Ibu pernah ada kasus HAM loh berat di Indonesia gitu. Tugas dan wewenang HAM apa? Secara kompetensi absolut, pasal 4 junto pasal 7, 8, dan 9 menyatakan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Next slide. Apa sih kejahatan genosida? Kejahatan genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara membunuh anggota keluarga mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota, menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok
atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Tujuannya itu adalah menghancurkan atau memusnahkan keturunan. Jadi supaya tidak ada keturunan itu lagi, gitu. Tujuannya itu. Nah, ini salah satu contoh yang Bu Ria sampaikan ICTR, yaitu terkait dengan Rwanda, yang terjadi suku Tutsi dan Hutu melakukan kejahatan tersebut melalui siaran radio oleh suku Hutu. Jadi dia memprovokasi suku Hutu supaya dia menghabisi suku Tutsi. Nah, gitu, memprovokasi lewat radio. Tapi yang terjadi sekarang itu ya mungkin kalau kita melihat yang ada di Myanmar, ya suku Rohingya itu terjadi itu adalah pemusnahan massal, gitu ya. Kemudian Palestina, tapi sampai sekarang ternyata ICC pun tidak bisa menjangkau ke Israel walaupun itu adalah kejahatan perang yang dilakukan luar biasa oleh Israel ke Palestina. Kalau Bapak Ibu belajar masih mengingat itu adalah namanya hukum humaniter, hukum perang, itu tidak bisa dilakukan ketika pertama membunuh perempuan. Kebiasaan perang ya, praktek-praktek negara. Yang kedua anak-anak, daerah netral atau suci. Tidak bisa ya medis, sekolah, tidak bisa dihancurkan kalau kita tunduk pada hukum internasional ketika berperang. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan peluru-peluru yang peluru-peluru atau senjata-senjata biologis. Kalau dulu saya bilang ke mahasiswa saya, tidak boleh itu ya perang menggunakan peluru yang namanya dum-dum. Apa Bu peluru-peluru dum-dum? Peluru yang nempel ke badan, tapi dia berputar menghancurkan dan tidak mengeluarkan darah. Nah, itu diatur dari hukum internasional. Nah, itu sebenarnya indikasi tersebut itu sudah ada di ICC. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu katanya ICC akan menjemput Benyamin Netanyahu. ICC, tapi sampai sekarang belum terjadi. Gitu ya, belum ada progres apapun. Nah, gitu. Itu salah satu bentuk kejahatan genosida. Inginnya apa? Ingin menghabisi keturunan yang sifatnya massal. Jadi tidak ada lagi keturunan tersebut yang lahir gitu. Bisa dibunuh laki-lakinya, anaknya, atau menghamili perempuan-perempuan suku tersebut supaya keturunannya menjadi keturunan dari yang diinginkan tersebut. Gitu. Next slide. Bagaimana dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Salah satu perbuatan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pembinahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penganiayaan, penghilangan secara paksa, atau kejahatan apartheid. Yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Gitu. Jadi kalau kita melihat kasusnya Aceh itu kan pernah menjadi daerah operasi militer ya di DOM. HAM, itu pelanggaran HAM berat. Bu Ria belum sampaikan. Jadi 12 rekomendasi tadi disampaikanlah ke yang namanya Jokowi. Tapi sampai sekarang tidak ada progres. Harusnya Jokowi istilahnya berdiskusi dengan DPR. Untuk apa? Untuk membentuk yang namanya pengadilan tribunal atau sementara, karena ini adalah kejahatan di masa lalu. Jadi sifatnya itu adalah surut. Selain HAM, apalagi yang sifatnya surut peraturan perundang-undangan? Yuk, apa? Korupsi. HAM dan korupsi. Gitu. Iya, sudah siang Bu, ini kayak mau pulang ini. Next slide. Lucu, cerita lucu. Ya, ketika saya duduk, ini kan mahasiswa S2 ya, mahasiswa semester 2 ketika saya berbicara HAM. Jadi anak-anak kejahatan genosida itu begini, 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 begini. Terus Bu Ria ceritakan lagi, jadi begini, begini, harusnya kalian begini, begini. Nah, pembunuhan massal itu termasuk kejahatan apa? Dijawab apa sama mahasiswa saya? Kejahatan pestisida, Bu, gitu. Gitu ya, kejahatan pestisida. Makanya saya kalau masuk kelas generasi pestisida sudah siap untuk diskusi gitu. Ini adalah kompetensi relatif pasal 3 Jungto pasal 45. Jadi pengadilan HAM itu tidak semua pengadilan ada, tapi terwakili di beberapa kota. Jadi misalkan Jakarta Pusat dia meliputi wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Jabar, Banten, Sumatera Selatan,
Lampung, Bengkulu, Kalbar, dan Kalteng. Bagaimana dengan Surabaya? Surabaya meliputi Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB, dan NTT. Kalau Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Medan, dan sebagainya. Ini adalah bentuk perwakilan. Jadi tidak semua peradilan umum punya yang namanya pengadilan HAM. Pengadilan HAM pun dibentuk itu atas persetujuan presiden terlebih dahulu. Nggak bisa ujuk-ujuk ke pengadilan HAM, nggak. Karena ini kasus pelanggaran HAM berat yang notabene kemungkinan pelakunya itu adalah orang-orang yang memang di bawah presiden, jadi bentuk keputusannya harus keputusan presiden terlebih dahulu. Ya, yang paling nggak jadilah lanjutannya. Next slide. Nah, Bu Ria bingung karena pelaku pelanggaran HAM itu sekarang menduduki posisi-posisi tertentu kan, jadi bingung, agak terkunci mulutnya. Apa? Ya daripada dicari, ini kan masuk YouTube kan ya. Pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara RI? Nah, mana yang pengadilan HAM mana yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara Republik Indonesia. Jadi misalkan begini, ada salah satu warga negara kita ternyata bersekongkol dengan warga negara lain. Ya, misalkan paling dekat yang terjadi adalah misalkan Indonesia dengan Singapura. Bersekongkol. Ternyata melakukan kejahatan secara besar-besaran di wilayah Belanda. Jadi clue-nya kita bekerja sama dengan Singapura, wilayahnya di Belanda. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili warga negara Indonesia tersebut? Nggak usah diskusi, Bu, sudah 2:30. Jam berapa sih selesainya? Iya, 3:30. Masih lama. Yuk, mana? Ini pidana internasional ini. Tapi kemungkinan besar itu ada. Seperti kasusnya Zamroni. Masih ingat Bapak Ibu bom Bali? Nah, itu kan adalah ada salah satu warga negara asing, Dr. Ashari dari Malaysia, yang merakit bomnya. Nah, itu akan terjadi juga di Indonesia. Terus kasusnya laki-laki yang memperkosa laki-laki menjadi mahasiswa di Inggris. Kalau kayak gitu udah terbuka nggak? Kira-kira gimana kasusnya? Pengadilan mana yang berwenang? ICC. Dari Mas Gary ICC. Teritorialnya, maksudnya gimana? Kalau terjadi di Inggris, berarti di Inggris. Wilayahnya yang terjadi. Ya. Kalau terjadi di Inggris, berarti terjadi di Inggris. Kalau terjadi di Singapura, berarti terjadi di Singapura, gitu ya. Berarti tidak ada perlindungan untuk warga negara Indonesia. Dengan gimana? Cara melindunginya, salah satu yang Mas ya. Gimana? Diekstradisi. Ya, apakah bisa diekstradisi atau tidak gitu ya? Gitu. Terus heeh. Oke, berarti tetap di teritorialnya tapi dapat bantuan hukum dari KBRI-nya. Gitu ya? Sepakat. Kalau warga negara biasa, ya, kalau warga negara biasa itu bisa diadili. Kayak tadi
warga negara biasa bisa diadili. Contohnya mahasiswa tersebut ya diadili di Inggris. Dokter Azhari diadili di Indonesia atau di Malaysia? Di Indonesia. Ditanya dulu, berdasarkan prinsip universalitas, Indonesia mampu nggak untuk kejahatan terorisme? Mampu nggak menyelesaikan? Kalau tidak mampu, saya mampu. Malaysia tanya gitu. Kalau Indonesia nggak mampu menyelesaikan, Malaysia mampu. Bahwa Indonesia kan nggak mau ya, merasa terhina. Ya, kita mampu gitu. Itu boleh. Boleh juga nanti kalau Bapak Ibu jadi pengacara internasional namanya transfer of proof. Biasa nih kasus jual beli. Jadi ditransfer berkasnya ke Indonesia. Boleh. Mau diadili nih, Indonesia jangan dong, kirim aja ke saya, transfer of proof. Nah, gitu boleh. Ini ada dan sudah berlangsung kejahatan informasi transaksi elektronik. Kan bisa pelakunya dari luar. Ya kan? In transfer of proof gitu. Bisa. Tapi yang Bu Ria sampaikan seperti Enrico Guterres itu enggak bisa diadili. Setelah dia lengser baru diadili. Selama dia jadi presiden, tidak bisa diadili. Iya, imunitas, kekebalan. Dia kepala negara, tidak bisa diadili. Gitu. Jadi seorang kepala negara atau perwakilan negara, diplomatik ya, diplomat, dia tidak bisa diadili. Walaupun dia melakukan tindakan yang dirasa melukai banyak orang. Jadi tidak bisa diadili. Kepala negara tidak bisa. Kalau turun dulu baru bisa. Gitu, harus turun dulu. Ada? Iya, kalau misalkan nih seorang diplomat, Bu Ria sering ceritakan kasusnya ya di Belanda dan Rusia. Jadi diplomat Rusia datanglah ke Belanda. Kemudian dia anaknya, padahal ini anaknya kalau diplomat yang punya kekuasaan luar biasa. Jadi kan ada diplomat yang penuh. Jadi yang paling atas, kemudian diplomat yang bawahnya ya. Yang paling atas ini dilindungi dia sendiri, istrinya dan anaknya. Jadi bukan dia sendiri, enggak, dia sendiri, istri dan anaknya. Anaknya main ke diskotik. Main ke diskotik karena berbeda pendapat dengan penduduk asli Rusia, akhirnya dia baku hantam. Ya kan? Anaknya anaknya diplomat Rusia dipanggil atau istilahnya diambil oleh polisi setempat, diadili di situ. Maksudnya disuruh nunggu orang tuanya. Rusia yang marah itu bukan bapaknya, yang marah Rusia. Kenapa? Karena dia adalah perwakilan negara, entitas negara. Anaknya ini padahal bukan anaknya yang menjabat kan, entitas negara. Ini yang perlu direvisi mungkin ya untuk konvensi Wina. Ini kan berdasarkan konvensi Vienna. Ini harus tidak bisa diadili sampai bapaknya itu turun dari jabatan diplomatnya dulu. Selama dia menjabat diplomat tidak bisa. Jadi dia bukan bapaknya yang marah, negara Rusia yang marah. Sampai dia menelpon kepala negaranya, kalau tidak kamu mengeluarkan anak dari diplomat saya, ya, kebetulan kapal Greenpeace-nya Belanda pas melintas di wilayah Rusia, akan saya tahan kapalmu Greenpeace dan tidak akan saya lepaskan. Jadi ya head to head-nya itu G2G, apple to apple, negara dengan negara. Gitu. Nah, yang dilakukan apa? Keberatan dulu. Belanda harus mengajukan keberatan terhadap Rusia bahwa memang kamu harus memutus jabatan atau mencopot jabatan diplomatmu di Rusia. Kalau tidak akan saya keluarkan dari Rusia, itu boleh. Nggak langsung ditangkap. Itu entitas negara. Nah, itu yang pertama. Kemudian entitas negara yang kedua apa? Biasa Bu Dia sampaikan, kendaraan. Kendaraan yang ditumpangi oleh diplomat, itu entitas negara, tidak boleh ditilang. Meskipun nabrak, orangnya mati, tidak boleh ditilang. Nah, itu. Kapal yang ditumpangi ya, kapal yang ditumpangi oleh kepala negara atau perwakilan negara, itu juga entitas negara. Pesawat.
Namanya apa? Floating island. Jadi tidak serta-merta besok kalau jadi pengacara, kalau Anda tahu, oh lawannya adalah konsuler, oh, jangan maju sendiri. Nanti akan dicerca dunia internasional. Pernah nggak Indonesia melakukan itu? Pernah. Konsulat Amerika, pembangunannya yang ada di, mana ini? Yang baru? Pembangunan konsulat Amerika? Ini loh, Pakuwon, daerah Pakuwon itu loh. Citraland. Nah, itu konsulatnya buat kesepakatan perjanjian dengan warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Jadi membangun gedungnya. Bapak Ibu ingat hukum internasional, gedungnya pun itu adalah hukum internasional, gedungnya sana. Jadi undang-undang yang dipakai apa? Undang-undang Amerika Serikat. Ya, bukan kita, walaupun tanahnya tanah kita, tapi undang-undangnya undang-undang Amerika Serikat. Ya, itu yang perlu dipahami. Tiba-tiba karena dirasa warga negara Indonesia ini bekerja kurang baik, padahal bangunan, tukang bangunan, ya, maka diputus kontraknya. Diputus kontraknya. Nah, dia mengajukan keberatan, menggugat konsulat Amerika di pengadilan negeri kita. Menggugat, ya, terjadi. Dan ini menjadi pembicaraan masyarakat internasional. Jadi waktu itu tahun 2019 atau 18, itu muncul di headline news, pengacara kita, pengacara Indonesia kurang pemahaman hukum Indonesia, hukum internasional. Bukan pengacaranya, pengadilan, ketua hakimnya kurang pemahaman hukum internasional. Dipanggillah konsulat Amerika itu, perwakilannya, dipanggil, nggak datang. Dipanggil kedua kali, nggak datang. Dipanggil ketiga kali, nggak datang juga. Diputuskan bahwa konsulat Amerika Serikat adalah bersalah. Weh. Konsulat Amerika apa yang dilakukan? Menggugat pemerintahan Indonesia. Bukan pengadilannya digugat, enggak, negaranya. Disampaikan, ini entitas negara Amerika Serikat, enggak bisa di peradilan umum, apalagi gugat konsulatnya, konsuler. Entitas negara enggak bisa diadili. Nah, waktu itu akhirnya gugur, enggak bisa dipanggil semua. Permintaan maaf Indonesia ke Amerika kan jadi malu. Itu terjadi. Nah, besok Bapak Ibu kalau berhadapan dengan yang namanya diplomat konsulat, ngomongnya nggak usah langsung, tapi melalui negara. Gitu, nggak bisa langsung. Atau ketika Bapak Ibu punya kasus di luar negeri misalkan, nggak bisa kita langsung datang ke sana. Nggak bisa. Bu, berarti kita datang misalkan ini urusan dengan negara, nggak bisa. Kita harus melalui negara dulu. Karena di sana kita bukan siapa-siapa. Gitu. Itu. Jadi kalau misalkan, tapi kalau misalkan masalah perdagangan gitu masih oke, ya. Tapi kalau urusan perwakilan negara dan sebagainya enggak bisa. Kalau perdagangan jual beli oke. Mas pekerjaan, tapi kan tanda tangan, tapi wilayah yang dikerjakan, kontraknya dan sebagainya dengan konsulat Amerika, bukan dengan Indonesia mengerjakan gedung itu enggak. Meskipun merugikan warga Indonesia. Nah, ya enggak. Berarti apa yang harus dilakukan warga negara Indonesia, Bu? Laporkan ke dinas ketenaga kerjaan dulu. Jadi biarkan negara yang berbicara dengan negara. Apple to apple. Gitu. Apple to apple. Bapak Ibu, ingat kasusnya Munir? Nah, itu kan belum selesai sampai sekarang. Munir, salah satu floating island juga. Oh, bukan sih. Munir. Ya, tentang ini. Munir membawa yang namanya rekomendasi pelanggaran HAM berat mau dilaporkan ke ICC, ibaratnya gitu. Berangkatlah dia ke Den Haag melalui pesawat Garuda Indonesia, ya. Di tengah jalan tiba-tiba dia meninggal. Dia meninggal di tengah jalan. Nggak tahu meninggalnya jam berapa. Kemudian melintasi udara mana? Kan nggak tahu melintasi udara mana. Kalau belajar pemahaman ini, udara, laut, darat itu menuju ke atas yurisdiksi teritorial, ya. Jadi nanti ada hitungannya tuh. Nah, itu nanti belajar lagi. Nah, itu kita nggak tahu lokasi meninggalnya di mana, terus kemudian yurisdiksinya mana, nggak ngerti.
Tapi apa yang dilakukan Indonesia? Udah diadili di Indonesia. Gitu kan? Nah, kita melihat apa? Bendera kapal atau bendera pesawat tersebut didaftarkannya mana? Kebetulan itu adalah Garuda Indonesia. Jadi benderanya adalah bendera Indonesia. Jadi diadilinnya mana? Di Indonesia. Walaupun yurisdiksinya itu ada di luar negeri. Karena kita nggak tahu lokasinya di mana. Tapi kalau misalkan Bu, ternyata kita tahu jam 4 itu meninggal, ternyata lokasi atau yurisdiksinya di Thailand. Negara mana yang harus mengadili? Kalau yurisdiksinya di Thailand. Ya Thailand. Mas, Mbak, berarti ya di Thailand gitu. Kenapa nggak negara kita, Bu? Karena yurisdiksinya Thailand. Dan yang naik itu bukan siapa-siapa, semuanya adalah warga negara biasa. Gitu. Itu ya. Next slide. Nggak ada air minum ya, Mbak? Ya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Istirahat dulu ya, 2 menit. Dia tak minum dulu. Kan ya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ya dibagi menjadi 2. Yang tadi Bu Ria sampaikan, pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000. Jadi 12 rekomendasi termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000. Jadi sebelum dan setelah. Apa yang membedakan? Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Sifatnya sementara. Jadi HAM ad hoc, pengadilan HAM ad hoc itu enggak permanen. Ya, jadi sementara ada kasus baru dia diadili. Kalau enggak ada kasus, ya enggak ada pengadilan HAM. Tapi beda lagi, pembentukan pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM yang sifatnya permanen. Gitu. Jadi sudah ada. Jadi sekarang sudah ada. Yang merasa HAM-nya ditindas, silahkan mengajukan istilahnya mengajukan apa ya konflik atau gugatan ke Pengadilan HAM. Yang merasa tapi ya. Next slide. Tapi Indonesia ini kan banyak toleransinya. Ya kan? Padahal hak itu adalah hak manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, lingkungan yang baik dan sehat, pekerjaan yang layak, kesehatan dan sebagainya, sekolah, pendidikan. Tapi nggak apa-apa kita plus makan gratis masih oke dapat kita. Ya, masih oke lah masih. Ya udahlah itu ya. Ya, pokoknya itu Pak Bo masih bisa, alhamdulillah dapat makan gratis. Pengadilan HAM atau permanen maupun ad hoc, pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Kemudian prinsip-prinsipnya pada umumnya adalah KUHP, sepanjang tidak diatur secara khusus, kita belum ada. Dan ketentuan-ketentuan khususnya meliputi aspek kelembagaan, wewenang kelembagaan, dan pertanggungjawaban komando. Pertanggungjawaban komando itu siapa? Komandan perangnya, komandan, pelaku utamanya, komandan. Gitu. Jadi pelaku utamanya adalah komandan. Tragedi Semanggi siapa komandannya? Trisakti siapa komandannya? Kasus Timur Leste siapa komandannya? Kasus ini siapa komandannya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu biografinya, pimpinan-pimpinannya itu. Next slide, next slide. Ya. Nah. Begitulah ya Bapak Ibu, ini hanya wawasan ya. Wawasan gitu. Kayaknya memang suram HAM itu ya sekarang. Suram, gelap. Pengadilan HAM adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, ini definisi merupakan peradilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan-kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Jadi nggak semua kejahatan bisa diajukan di pengadilan HAM. Bu Ria di sini itu bukan bukan karena pro orang dan tertentu enggak, kita berbicara secara akademik aja. Ya, nanti jangan-jangan Bu Ria ini pasti anak abah ini gitu, enggak. Enggak, kita berbicara secara akademis aja. Sebagai informasi bahwa disertasinya Bu Ria pun itu menggugat pemerintahan Indonesia walaupun kemudian Bu Ria dipanggil Kementerian Pendidikan karena Ria, kamu ini sekolah beasiswa negara. Kok bisa disertasimu itu menggugat pemerintahan gitu. Loh enggak menggugat, kita berbicara secara akademis. Akhirnya apa yang terjadi? Disertasinya Bu Ria tidak boleh dipublikasi. Itu karena disemprit. Iya beneran, diterima, tapi penuh perjuangan. Jadi sampai penguji dari luar, kan pengujinya dari UGM, UI, itu sampai dia mengangkat kakinya keluar ruangan. Karena terlalu gerah dengan apa yang disampaikan Bu Ria. Tapi lulus, alhamdulillah, diluluskan. Hah? Bu Ria kan hukum laut ya. Ahlinya adalah hukum laut internasional. Jadi ada peta yang dibuat Indonesia itu tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum internasional dan itu tidak dilihat oleh negara tetangga Timur Leste karena dia negara kecil. Jadi Bu Ria merekomendasikan ke Timur Leste untuk melakukan gugatan ke Indonesia. Tapi Bu Ria memberikan solusi Indonesia, kamu nanti jangan gitu, buat petanya itu begini gitu. Enggak boleh, ternyata Bu Ria itu ternyata makar. Karena tidak bisa memberikan advice ke negara lain dengan memberikan solusi gitu, enggak bisa, enggak boleh. Akhirnya Bu Ria dipanggil oleh kementerian, kan beasiswa sekolahnya. Loh kamu itu loh Ria, kamu itu beasiswa. Kok bisa kamu pikiranmu itu mbok curahno ke negara lain padahal kamu dibiayai sama negara. Duh, tapi negara kita salah lah gimana gitu kan. Ya kan gitu ya, maksudnya secara akademik. Maka selalu Bu Ria sampaikan ketika Bu Ria di podium ketika ujian terbuka, disampaikan, mohon maaf Bapak Ibu penguji yang terpelajar dan terhormat, di sini saya sampaikan secara akademik. Jadi tidak ada unsur lain gitu. Nah, Bu Ria sampaikan HAM di sini secara akademik. Jadi Bu Ria bukan anak abah. Yang pertama, ya, tidak ada tendensi apapun, tidak ada tendensius, hanya menceritakan bahwa memang pernah ada kejahatan HAM yang terjadi di Indonesia. Pengadilan HAM ad hoc sebelumnya, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah, Bapak Ibu bisa melihat ya, pengadilan dibentuk khusus untuk memeriksa, mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum adanya, berbeda dengan pengadilan HAM permanen yang dapat memeriksa, mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Itu azan. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Gitu, next slide. Ini adalah azas retroaktif, ya. Adanya pengadilan HAM ad hoc ini memunculkan persoalan isu tentang azas retroaktif dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap sebagai pelanggaran azas legalitas. Apa itu azas legalitas?
Iya, tidak ada satu perkara yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Itu adalah azas legalitas. Nah, kalau korupsi dan HAM itu surut, jadi belum ada undang-undangnya tapi bisa diadili. Nah, ini kontroversi penerapan azas legalitas dan azas retroaktif. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara masalah politik hukum, sebenarnya pengadilan HAM, adanya pengadilan HAM itu merupakan ius constituendumnya kita, cita-cita bangsa yang ingin menyelesaikan masalah kasus pelanggaran HAM. Kan Bapak Ibu tahu ya, ius constitutum, ius constituendum. Ini adalah ius constituendumnya kita. Tapi sampai sekarang belum selesai. Gitu. Punya aja, nggak apa-apa, yang penting ada. Kasus retroaktif, next slide. Ini adalah skema alur pengadilan HAM yang ad hoc. Jadi Komnas HAM dulu melakukan penyelidikan, ya, diselidikin dulu sama Komnas HAM. Kemudian diserahkan ke Jaksa Agung. Ada 12 rekomendasi dari Komnas HAM, Jaksa Agung ke Presiden yang Bu Ria sampaikan tadi pada eranya Jokowi. Dari Presiden kemudian ke surat DPR. Nah, kita itu sampai ke Presiden aja tahap 1 dan 2. Gitu. Jadi belum kemana-mana. Jadi belum ke surat ke DPR, DPR memberikan usulan belum, apalagi Kepres belum, pengadilan HAM susui. Belum. Jadi masih memberikan rekomendasi. Ini loh Pak Presiden, dan itu kan diumumkan ya waktu itu. Ada 12 rekomendasi. Bahkan pada saat itu penuntutan keturunan dari atau G30 PKI meminta pemerintah melakukan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Waktu itu kan akhirnya keluar buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Nah, itu ya. Itu ceritanya. Next slide. Bagaimana dengan kelembagaan pengadilan HAM? Penyelidiknya Komnas HAM, penyidik dan penuntut Jaksa Agung, dan pengadilan adalah pengadilan HAM. Tidak ada unsur ya, yang coklat sama yang hijau enggak masuk sini. Ya. Jadi yang Bapak polisi sama ABRI, waktu itu kan ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia enggak masuk sini. Jadi memang Komnas HAM dan Jaksa Agung dan pengadilan HAM. Ini adalah kewenangan masing-masing, ada penyelidik dari Komnas HAM, ya, berwenang menerima laporan, aduan, melakukan penyelidikan, memanggil, kemudian mendatangkan ahli, ini adalah Komnas HAM. Kemudian perintah penyidik, penyelidik Komnas HAM berwenang memeriksa surat, penggeledahan, penyitaan, memeriksa setempat terhadap rumah, pekarangan, dan mendatangkan ahli. Bapak Ibu ingat kasusnya KM50 enggak? FPI, Front Pembela Islam. Itu sampai sekarang KM50 enggak ada, itu sudah. Secara sistemik hilang. Jadi ditutup, rest area tersebut udah enggak ada. Gitu. Jadi bukan karena Bu Ria ngelihat sendiri, maksudnya sampai tak datangi KM50 itu, ini enggak ada memang, udah enggak ada. Gitu. Jadi memang itu, dan tidak masuk ini pelanggaran HAM berat. Dan itu masuk kasus biasa ya, kasus pembunuhan biasa. Gitu. Next slide. Mekanisme penyelidikan, penyelidik harus memberitahukan kepada penyidik, ini sama dengan KUHAP ya. Jika Komnas HAM berpendapat belum terdapat bukti permulaan yang cukup, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan ke penyidik. Jadi ini sama, selamat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyerahkan kesimpulan, Komnas HAM harus menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Next slide. Ada waktunya, Mbak, yang waktu-waktu, rentang waktunya yang Bu Ria buat tabel. Next slide. Nah, ini skala perbandingan masa penahanan antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Yang pink itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebelah yang kuning itu adalah berdasarkan KUHAP. Ya, jadi kalau instansi yang KUHAP Polri, kita enggak pakai. Terus ini enggak pakai. Jadi hanya HAM aja yang tidak melibatkan Polri. Ya, karena kemungkinan besar mereka pelaku. Ini enggak melibatkan. Tapi memang mungkin itu kan berdasarkan komandan ya, komando. Mungkin komandannya itu adalah pelaku gitu. Jadi enggak melibatkan. Memang harapannya netral. Ya kan, enggak melibatkan.
Gitu. Next slide. Ini adalah pertanggungjawaban komandan atau atasan. Komandan militer bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan pasukannya di bawah komando dan pengadilan yang efektif. Tindakan tersebut merupakan akibat tidak dilakukan pengendalian. Kemudian atasan baik polisi maupun sipil lain bertanggung jawab atas pelanggaran HAM bawahannya. Sipil itu berarti kalian tahu yang namanya belligerent ya. Belligerent, insurgent, rebellion, insurgent, belligerent. Nah, itu yang sipil. Jadi seperti pemberontak-pemberontak yang dia punya uniform, punya kapten atau kelompok tertinggi, dia punya bendera. Nah, itu bisa disebut sebagai komandan. Yang belligerent. Nah, tapi yang komandan asli dari militer itu ya komandan perangnya itu. Nah, kita pernah nggak Bu mengajukan keberatan tersebut? Pernah. Pada masa eranya Perang Dunia Kedua. Ya, selain Timur Leste, warga Timur Leste sendiri kita kena, kita pun juga pernah menjadi korban dari Perang Dunia Kedua. Perempuan-perempuan Indonesia yang Sri sampaikan jangan pernah melupakan sejarah, pernah menjadi Jugun Ianfu pada masa pendudukan pemerintahan Jepang di Indonesia. Gitu. Jadi kita mengajukan sengketa ke PBB, keberatan, akhirnya PBB menegur Kaisar Hirohito tapi tidak diadili. Kaisar Hirohito melakukan permintaan maaf dengan menyumbangkan dana sebagian besar panti jompo yang ada di Yogyakarta yang merupakan korban dari Jugun Ianfu itu dibiayai oleh pemerintahan Jepang. Tahu ya Jugun Ianfu? Korban-korban pelecehan seksual tentara-tentara Jepang di masanya itu. Next slide. Bagaimana dengan perlindungan saksi dan korban? Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang institusi yang wajib memberikan perlindungan adalah LPSK. Gitu ya. Next slide. Ini adalah hak korban mengetahui kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Ada hak-hak yang lain kalau nggak salah. Next slide. Rehabilitasi, sebelumnya Mbak. Ini adalah hak korban juga bahwa pelanggaran HAM berat berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya. Sebenarnya ini adalah pelaku ya, tapi kalau pelaku tidak mampu berarti negara yang bertindak. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi dan atas kehilangan atau penderitaannya, pengganti biaya atas tindakan-tindakan tertentu, dan rehabilitasi atau pemulihan pada kedudukan semula untuk korban. Tapi kalau ganti rugi itu semua ada kayaknya ya. Di peraturan yang lain kan ada. Di perdata apalagi konsepnya adalah ganti rugi. Di lingkungan pun konsepnya adalah ganti rugi. The polluter is pays principle. Siapa yang melakukan pencemaran, dia yang harus membayar. Nah, itu juga konsepnya adalah ganti rugi. Di HAM pun juga ada konsepnya ganti rugi. Gitu. Next slide. Pemulihan hak korban tersebut menurut PP nomor 3 tahun 2003 harus diberikan secara tepat, cepat, dan layak. Tepat artinya mengganti kerugian atau pemulihan hak-hak lainnya, cepat penggantian kerugian, dan layak ya. Ini normatif. Oke lah. Next slide. Oke. Udah cukup kayaknya ya. Sudah, terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Kalau ada perlu yang didiskusikan, kita diskusikan. Untuk materi maksudnya sudah selesai Bapak Ibu. Iya. Masih pengen lagi. Gitu. Yang kalau misalkan ada mau didiskusikan silakan didiskusikan. Yang di Buria pengen nyapa yang ada di Zoom. Yang di Zoom. Assalamualaikum, selamat siang. Masih ada di tempat? Iya. Masih dengar ya suara apa yang disampaikan Bu Ria tadi? Apakah ada yang didiskusikan yang di Zoom?
Ya, ada. Yang di sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu untuk HAM wawasan. Alhamdulillah gitu ya, wawasan. Silakan yang mau didiskusikan. Bapak Ibu yang di sini cukup? Ada yang mau disampaikan ke saya? Nomor handphone saya tetap ya 08133705507. Ya. Nah, kalau butuh ahli hukum internasional boleh saya dipanggil gitu. Hukum internasional ya Bu, bukan hukum nasional. Saya tidak ahli di bidang tersebut. Gitu. Ya. Saya tidak ahli di bidang hukum nasional. Kalau tidak ada, silakan Mbak untuk diakhiri. Baik, terima kasih kepada Bu Ria atas pemaparan materi yang luar biasa. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama, para peserta bisa maju ke depan untuk sesi foto bersama. Terima kasih.